Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua. Hari ini kita kembali lagi pada pembelajaran, yaitu belajar bahasa Indonesia tentang wawancara. Nah, wawancara ini sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ketika kita menanyakan sesuatu kepada seseorang, itu adalah salah satu bentuk dari wawancara. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan wawancara itu? Wawancara itu adalah proses tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Wawancara itu adalah orang yang mengajukan sebuah pertanyaan. Dan narasumber itu adalah orang yang memberikan jawaban dan informasi untuk si pewawancara itu. Nah, dalam wawancara ini kita harus tahu juga apa sih fungsi yang kita dapat, apa sih kegunaan yang bisa kita dapatkan dari kegiatan wawancara itu. Yang pertama yaitu kita mendapatkan informasi yang utuh, ya, informasi yang akurat atau informasi yang benar-benar nyata yang bisa kita dapatkan. Yang kedua juga kita bisa mendapatkan informasi untuk menjadi sumber cerita kita, untuk menulis berbagai informasi. Kemudian juga kita bisa mendapatkan pengetahuan baru dari informasi-informasi belum kita ketahui. Itu adalah kegunaan dari wawancara. Nah, sekarang kita mau tahu juga bagaimana sih tahap-tahap untuk melakukan kegiatan wawancara itu. Sederhana sekali ya yang bisa kita lakukan. Ada 3 persiapan atau 3 tahap yang kita lalui untuk melakukan kegiatan wawancara. Nah, yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan ini, yang pertama itu adalah kita menentukan topik wawancara atau judul yang ingin kita wawancarakan, ya, yang ingin kita cari tahu. Misalkan tentang pembuatan es krim. Nah, untuk mengetahui informasi itu, maka dari itu kita sudah menentukan sebuah judul. Baru langkah keduanya adalah menghubungi narasumbernya, ya, yang memberikan jawaban atau memberikan informasi kepada kita. Dihubungilah si narasumber itu. Ketika dia sudah menyatakan iya, baru kita bisa melakukan wawancara. Nah, langkah yang ketiganya itu adalah menyusun daftar pertanyaan. Ketika kita sudah menghubungi si narasumber dan kemudian dia sudah menyetujui untuk melakukan wawancara, angka ketiga inilah kita menyusun daftar pertanyaannya. Nah, berikutnya adalah tahap pelaksanaannya. Setelah tahap persiapan itu sudah kita bungkus dengan rapi, langkah berikutnya itu adalah kunjungannya kita ke tempat yang ingin kita wawancarakan. Yang pertama, kita langsung menyampaikan maksud dan tujuan kita wawancara di tempatnya. Yang kedua yaitu menyampaikan pertanyaan dengan teratur. Pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan itu lebih baiknya, ya. Jadi jangan sampai keluar dari daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Itu yang lebih baiknya. Kemudian yang ketiga, mencatat pokok-pokok atau poin-poin penting dalam wawancara itu. Contohnya seperti bagaimana cara pembuatan es krim. Nanti si narasumber akan menyampaikan langkah 1, 2, dan 3. Dan disitulah poin-poin penting yang bisa kita tulis menjadi bahan informasi diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah laporannya. Setelah kita melakukan kunjungan dan melakukan
wawancara ke salah satu narasumber, setelah terkumpul dengan rapi, kemudian langkah berikutnya adalah melaporkan informasi-informasi yang sudah kita dapatkan. Ya, itulah contoh tahapan-tahapan wawancara itu. Nah, bagaimana sih bagaimana sih cara menyusun daftar pertanyaannya itu? Cara menyusun daftar pertanyaan itu sangat mudah sekali ya, tapi membutuhkan tutur kata yang sopan dan santun. Kita menggunakan 5W1H. Apa itu 5W1H? 5W1H itu panjang akronimnya itu dari bahasa Inggris ya. Yang pertama what, where, why, who, dan when. Yang terakhir itu adalah how, bagaimana. Artinya itu yang pertama what itu artinya adalah apa. Apa itu menanyakan tentang peristiwa atau keadaan sesuatunya. Kemudian yang kedua kapan itu when atau kapan ya, menanyakan tentang waktu. Yang ketiga adalah where, di mana, itu adalah menanyakan tentang tempat. Yang keempat adalah who, siapa. Siapa di sini dia menanyakan tentang seseorang atau benda-benda hidup ya. Contohnya seperti siapa orang yang ada di dalam kamar, atau siapa nama seseorang. Contohnya seperti itu. Yang kelima, mengapa itu menanyakan tentang keadaan atau peristiwa ya. Dan yang terakhir itu adalah how, bagaimana itu menanyakan cara atau suatu proses. Salah satu contohnya yaitu bagaimana sih cara membuat es krim, itu salah satu contohnya. Baik ya teman-teman itu semua, pembelajaran wawancara ini mudah-mudahan bisa menjadi sumber belajar kalian dan memudahkan kalian dalam memahami berbagai kegiatan wawancara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.